Perkenalkan, nama saya Darius Jamesak dengan NIM 200302081. Kelas 1C, semester 1, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pengantar sosiologi, mereview buku ke-10. Yang pertama, apa itu sosiologi? Sosiologi adalah studi sistematis dan ilmiah tentang perilaku manusia, kelompok sosial, dan masyarakat. Sosiologi memeriksa kekuatan struktural dan kelembagaan yang membentuk kehidupan sehari-hari, perilaku, dan nilai-nilai sosial kita, dan melihat bagaimana kita membantu menciptakan struktur dan institusi sosial tersebut. Sosiologi adalah disiplin akademis, tetapi ini tidak berarti bahwa itu hanya sesuatu yang harus dipelajari. Sosiologi pertama adalah sesuatu yang hidup. Menurut Peter Berger mengatakan sosiologi bukanlah praktik, tetapi upaya untuk memahami. Ini mengharuskan sosiologi melihat peristiwa sehari-hari sedikit berbeda dari cara kebanyakan orang lain. Yaitu menemukan sosiologi, komunitas, bangsa, dan banyak organisasi lain, beberapa di antaranya melampaui batas negara ini. Sosiologi dan ilmu sosial dan perilaku lainnya serta disiplin terkait sosial keharusan membedakan kita dari hewan lain, dan meskipun itu terkait dengan kelangsungan hidup, itu melampaui dorongan biologis atau naluri belaka untuk bertahan hidup. Saling ketergantungan antara masyarakat dan individu adalah fokus utama sosiologi, dan untuk memahaminya diperlukan pengembangan imajinasi sosiologi guna merupakan kualitas pikiran yang memberikan pemahaman tentang diri kita sendiri dan konteks masyarakat yang lebih luas. Yang berikut, sosiologi imajinasi. Semua ilmu sosial dan perilaku berfokus pada perilaku orang dan berusaha menjelaskan setidaknya sampai batas tertentu apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka melakukannya, dan mengapa mereka melakukannya. Namun setiap disiplin memiliki penekanan dan fokus utama berbeda yang membedakan dari yang lain. Yaitu yang pertama, sosiologi mempelajari perilaku manusia dengan penekanan pada struktur sosial, kelompok sosial, interaksi, dan masyarakat. Yang kedua, psikologi mempelajari perilaku manusia dengan penekanan pada individu, kepribadian, dan biologi. Antropologi. Yang ketiga, antropologi mempelajari perilaku manusia masa lalu dengan penekanan pada budaya masa lalu dan budaya masyarakat pra-industri. Yang berikut, sejarah mempelajari perilaku manusia dengan penekanan pada orang dan peristiwa di masa lalu. Yang berikut, ekonomi mempelajari perilaku manusia dengan penekanan pada ekonomi dan pertukaran barang dan jasa. Yang selanjutnya, ilmu politik mempelajari perilaku manusia dengan penekanan pada institusi politik, pemerintahan, kekuasaan, dan otoritas. Yang berikut, peradilan pidana, bidang terapan yang menggunakan teori sosiologis dan kriminologis untuk menjelaskan penciptaan, penyebab, dan pengadilan kejahatan. Berfokus pada prosedur pidana, penegakan hukum, dan koreksi. Yang terakhir, pekerjaan sosial, bidang terapan yang menggunakan teori sosiologis dan psikologis untuk menjelaskan masalah sosial dan untuk mengoperasikan lembaga yang dirancang untuk mengurangi beberapa konsekuensi dari masalah ini. Yang berikut, masalah pribadi versus masalah solusi. Imajinasi sosiologi
memungkinkan kita untuk melihat hubungan penting antara masalah pribadi yang mempengaruhi individu, misalnya menjadi alkoholik, dan masalah sosial yang mencerminkan masalah bagi seluruh masyarakat, misalnya alkoholisme. Perbedaan ini merupakan komponen penting dari sosiologi karena memungkinkan kita untuk melihat secara umum. Secara khusus, sosiologi mempelajari pola pikir untuk menarik kesimpulan umum tentang masalah yang melampaui efek masalah atau masalah individu tertentu. Misalnya, meskipun alkoholisme mungkin memiliki konsekuensi yang menghancurkan bagi pecandu alkohol dan keluarga dekatnya, sosiologi berfokus pada masalah alkoholisme yang lebih besar dan dampaknya terhadap masyarakat. Alkoholisme dan bentuk penyalahgunaan narkoba lainnya dan masalah sosiologis lainnya. Ini bukan untuk mengatakan bahwa sosiologis tidak peduli tentang individu berhubungan dengan orang lain, posisi masyarakat dalam masyarakat, dan saling ketergantungan antara masyarakat dan individu. Yang berikut membuat generalisasi sambil menghindari stereotip. Seperti yang dicatat dalam contoh alkoholisme, salah satu tujuan sosiologi adalah untuk mengidentifikasi dan memahami pola umum perilaku sosial dengan mempelajari tindakan individu dan kelompok tertentu. Akibat studi sosiologi, kita tahu bahwa kebangsaan, ras, usia, jenis kelamin, orientasi seksual, preferensi politik, agama, dan sejumlah faktor sosial lainnya sangat memengaruhi sudut pandang dan tindakan kita. Namun dalam membuat generalisasi, kita harus hati-hati agar tidak menjadi mangsa generalisasi yang berlebihan dan stereotip yang tidak akurat, yang dapat secara serius merusak pemikiran kita dan mengaburkan pemahaman kita. Pertimbangkan beberapa cara kita berpikir dan bertindak terhadap orang berdasarkan ras, usia, jenis kelamin, kelas sosial, dan karakteristik lainnya, dan bagaimana pikiran dan tindakan ini berpotensi merusak dan bahkan berbahaya. Yang berikut memahami kehidupan dalam masyarakat global. Salah satu konsekuensi sosial paling signifikan di abad ke-20 adalah transformasi dunia terpisah negara-negara yang dengan sejarah, budaya, dan pengalaman sosial yang unik menjadi dasar global yang besar. Globalisasi mengacu pada keterkaitan di antara orang-orang di seluruh dunia. Ini adalah proses di mana barang, informasi, orang, uang, komunikasi, mode, atau bentuk budaya lainnya bergerak melintasi batas negara. Kemajuan teknologi dalam komunikasi, transportasi, impor, dan ekspor telah membuat ideologi dan kebijakan. Isolasionisme sosial tidak hanya konyol, tetapi juga mustahil, seperti yang dikatakan seorang sosiologi. Globalisasi mengubah setiap hal. Beberapa hal sosial dapat dibentuk kembali atau terancam. Mereka tidak bisa lagi diterima begitu saja. Yang berikut mengenai keberagamaan. Bayangkan sebuah dunia di mana setiap orang persis sama, semua orang mirip, bertindak sama, berbicara sama, dan berpikir serupa. Betapa dunia yang sederhana dan tidak menarik itu. Meskipun terkadang menyenangkan berada di sekitar orang-orang dengan latar belakang dan minat yang sama, dunia ini jauh lebih kompleks dari itu. Kita hidup di dunia di mana keragaman memang bumbu kehidupan. Globalisasi telah meningkatkan mobilitas. Di banyak tempat menyediakan masuk sosial orang-orang di latar belakang ras dan etnis yang berbeda, kebangsaan, agama, dan budaya. Yang berikut sosiologi dan berpikir kritis. Berpikir secara sosiologi adalah bentuk berpikir kritis yang melibatkan penilaian ide, pernyataan, dan informasi secara objektif. Ini merupakan pendefinisian masalah melihat di bawah
permukaan ide yang umum dipegang, mempertanyakan asumsi, menganalisis bukti secara logis dan sistematis, mengenali bias, menghindari reaksi spontan emosional terhadap masalah dan argumen, membentuk solusi yang masuk akal untuk masalah, dan mengembangkan toleransi untuk hal tertentu. Jumlah ketidakpastian dan ambiguitas terhadapnya pemikiran sosiologis melibatkan mengajukan pertanyaan dan mempertanyakan jawaban. Ini membutuhkan melihat lebih dekat pada dunia sosial kita. Berikut mencermati lebih dekat segala sesuatu tidak perlu seperti yang mereka tampak. Subjek sosiologi adalah orang dan apa yang mereka lakukan dalam kelompok, organisasi, dan masyarakat, produk bahasa yang akrab bagi kita semua. Sayangnya banyak dari pemahaman kita tentang dunia sosial sangat individual dan terbatas pada pengalaman pribadi. Desas-desus dan praduga kita tentang cara kita berpikir dan cara yang mungkin kita inginkan. Perubahan iklim sosial, revolusi, industri revolusi. Sebelum industri, masyarakat Eropa dicirikan oleh sistem feodal yang terdiri dari tuan tanah atau tuan kaya yang memiliki rumah besar dan sejumlah besar petani yang mengolah tanah, dan dengan demikian secara ekonomi terkait pada para tuan dan rumah mereka untuk penghidupan. Saat para bangsawan meninggal, terlantar atau saling mengusir dari tanah mereka, manor dibagi menjadi pertanian kecil yang digarap oleh pemilik baru dan keluarga mereka, dan desa-desa kecil dengan kelas pedagang yang muncul dan dikembangkan sebagai pusat ekonomi dan komunitas sosial yang penting. Perubahan iklim intelektual. Para sejarah sering mengembangkan abad ke-18 sebagai zaman nalar atau pencerahan. Karena selama ini budaya barat muncul menjadi era baru pemikiran sosial. Selama beberapa abad dan sebagai hasil dari banyak perjuangan, cara dominan menjelaskan peristiwa sosial bergeser dari teologis ke ilmiah. Daripada mengaitkan perilaku manusia dan kondisi sosial dengan kekuatan supernatural, orang mencari penjelasan yang logis, rasional, dan sebab akibat. Akibatnya universitas menggantikan gereja sebagai sumber ulama ilmu pengetahuan. Dan berikut sosiologi Eropa awal. Karya beberapa sarjana abad ke-19 memberikan dasar bagi sosiologi. Sementara salah satunya adalah Auguste Comte, yang sering disebut sebagai pendiri sosiologi. Menurut Auguste Comte, dibesarkan setelah revolusi Prancis mengamati gejolak sosial di negara asalnya. Dia percaya bahwa pendekatan ilmiah baru untuk memecahkan masalah yang sedang melanda Eropa mungkin juga dapat diterapkan pada studi tentang masyarakat. Dia menciptakan istilah sosiologi dan menulis filsafat positif, pendekatan sosiologi sistematif pertama untuk mempelajari masyarakat. Ilmu baru, Comte menekankan positivisme, penggunaan observasi, perbandingan eksperimen, dan metode sejarah untuk menganalisis masyarakat. Yang berikut sosiologi melintasi Atlantik. Seperti di Eropa, permulaan industrialisasi dan urbanisasi yang pesat serta masalah-masalah sosial yang menyertai memberikan dorongan bagi perkembangan sosiologi di Amerika Serikat. Sosiologi Amerika membangun dan memperluas teori dan gagasan para pendiri sosiologi Eropa. Menurut Lester Howard sering dianggap sebagai sosiologi Amerika sistematis pertama.
Dia berusaha untuk mensintesis ide-ide teoritis utama Comte dan Spencer dan membedakan antara apa yang disebut sosiologi murni, studi tentang masyarakat dalam upaya untuk memahami dan menjelaskan hukum alam yang mengatur evolusinya, dan sosiologi terapan yang menggunakan prinsip-prinsip sosiologis, sosial, cita-cita, dan pertimbangan etis untuk memajukan masyarakat. Perbedaan antara kedua bidang sosiologi ini masih dibuat sampai sekarang. Yang berikut, Jane Addams. Meskipun bukan seorang sosiologi, Jane Addams mempraktikkan sosiologi terapan dan menerapkan teori sosiologis ketika ia mendirikan Hull House yang terkenal di Chicago pada tahun 1889 untuk membantu orang miskin dan tunawisma. Salah satu pendiri pekerjaan sosial Amerika pada tahun 1931, pengabdian Adams pada sosiologi terapan dan aktivitas sosial membuatnya mendapatkan hadiah Nobel. Yang berikut, Margaret Sanger, pembaru sosial termuka lainnya. Margaret Sanger menerapkan teori sosiologis pada masalah kependudukan, kesehatan, dan hak perempuan. Setelah menyaksikan seorang wanita pekerja miskin meninggal karena aborsi yang dilakukan sendiri, dia mulai menerbitkan Women Rebel, yaitu jurnal yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wanita kelas pekerja. Artikelnya mencakup topik mulai dari kebersihan pribadi, penyakit kelamin, dan pengendalian kelahiran hingga revolusi sosial. Yang berikut, William E.B. Du Bois. William E.B. Du Bois memperoleh gelar doktor dan Harvard dan melanjutkan studi pasca sarjana di bidang sosiologi, sejarah, dan ekonomi di Universitas Berlin, di mana ia belajar di bawah bimbingan Max Weber. Setelah kembali ke Amerika Serikat, Du Bois menerapkan teknik metodologis Weber tentang Verstehen sosiologi pada studi orang kulit hitam di Amerika Serikat. Dia dianggap sebagai pendiri sosiologi Amerika Afro. Du Bois juga salah satu pendiri National Association for the Advancement of Colored People atau NAACP, di mana ia menerapkan teori penelitian empiris dan imajinasi sosiologisnya untuk memberdayakan orang Amerika untuk mencapai keadilan sosial dan kesetaraan di Amerika Serikat. Yang berikut, sosiologi kontemporer. Kontribusi teoritis dan metodologis dari para sarjana ini kemudian dikenal sebagai Chicago School dan menyediakan sosiologi dengan interaksionisme simbolik, salah satu dari tiga utama perspektif teoritis sudut pandang atau cara tertentu dalam memandang sesuatu yang mendominasi sosiologi saat ini. Dua lainnya adalah fungsionalisme struktural dan konflik. Ketiga perspektif utama ini berfungsi sebagai paradigma, kumpulan asumsi dan ide yang memandu pernyataan, penelitian, metode analisis, dan interpretasi dan pengembangan teori. Yang berikut, simbol interaksionis perspektif. Perspektif interaksionis simbolik memandang makna sosial sebagai yang timbul melalui proses interaksionisme simbolik kontemporer bertumpu pada tiga premis dasar. Perspektif yang teoritis utama dalam pandangan sosiologi, yaitu tentang masyarakat, konsep dan ide utama, kekuatan, kelemahan, interaksionisme simbolik, fungsionalisme struktural, dan konflik. Berikut, murni sosiologi.
studi tentang masyarakat dalam upaya untuk memahami dan menjalankan alam hukum yang mengatur evalusinya. Yang berikut sosiologi terapan, menggunakan prinsip-prinsip sosiologi, cita-cita sosial, dan etis pertimbangan untuk memajukan masyarakat. Yang berikut perspektif teoritis, studi pandangan atau cara tertentu dalam memandang sesuatu. Yang berikut paradigma, seperangkat asumsi dan ide yang memadu pertanyaan penelitian, materi analisis, dan interpretasi dan pengembangan teori. Yang terakhir perspektif interaksionis simbolis, pandangan sosial sebagai makna yang muncul melalui proses interaksi sosial. Yang berikut sosiologi dan pengetahuan ilmiah. Dalam upaya untuk memajukan kredibilitas ilmiah mereka, para ilmuwan sosial dan perilaku melakukan prosedur penelitian yang canggih dan tidak statistik untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data. Tujuan ilmu pengetahuan adalah untuk mendapatkan pengetahuan tentang fenomena tertentu agar dapat memprediksi dan mengontrol hasil dalam situasi tertentu dengan lebih akurat. Beberapa orang berpendapat bagaimana bahwa karena subjek sosiologi berkemauan bebas berpikir manusia, perilaku mereka tidak dapat diprediksi, apalagi teknologi. Hal ini menyebabkan klaim bahwa sosiologi dan ilmu sosial dan perilaku lainnya entah bagaimana lebih rendah daripada ilmu alam. Berikut hasil review buku ke-10 saya. Sekian dan terima kasih.